Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopir Nurimam dari Brand Ambassador Maju Indonesia. Di sini saya sebagai Brand Ambassador akan menjelaskan tentang Sonic Boom. Pernahkah teman-teman melihat video seperti ini? Ya, jika kita lihat pada video sebelumnya, menurut kalian kenapa sih pesawat itu bisa mengeluarkan suara dan efek seperti kabut itu? Nah, di sini kita akan membahas fenomena yang menarik, yaitu tentang Sonic Boom. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Sonic Boom, pertama-tama kita kenalan dulu yuk tentang apa sih itu gelombang suara. Gelombang suara adalah sebuah gelombang longitudinal atau getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau badaran. Gelombang suara ini sebenarnya ada dua jenis perambatan yang bisa kita tinjau. Yang pertama adalah perambatan tekanan. Jadi, perbedaan tekanan itulah yang merambat ke depan. Perbedaan tekanan yang disebabkan oleh misalnya pita suara kita yang bergetar. Kemudian di samping perambatan getaran, kita juga bisa menuliskan gelombang suara dengan simpangan molekul-molekul udara yang bergetar. Pada saat kita berbicara atau sumber suara berbunyi, maka molekul-molekul udara ini akan ikut bergetar, tetapi bergetarnya longitudinal. Jadi bergetarnya atau arah getar dari molekul udara tersebut itu searah dengan arah rambat gelombang. Di sini ada berbagai peristiwa menarik pada gelombang suara yang bisa kita pelajari sebenarnya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan hanya berfokus pada efek Doppler karena kita sedang membahas tentang Sonic Boom. Jadi kita akan lebih berfokus tentang efek Doppler. Lalu apa sih itu efek Doppler? Efek Doppler itu adalah efek yang terjadi karena adanya gerak relatif antara sumber dengan detektor. Kalau untuk gelombang suara, sebuah sumber gelombang akan menghasilkan gelombang yang kita identifikasi dengan adanya muka-muka gelombang. Muka gelombang ini adalah posisi-posisi dari partikel-partikel udara yang berosilasi dengan amplitudo yang sama besar. Misalkan kita amati pada gelombang air pada titik puncaknya, maka semua titik-titik yang mengalami osilasi dengan tinggi yang sama, itu yang kita sebut dengan muka gelombang. Untuk gelombang suara, karena sumbernya dipandang sebagai sebuah titik, maka gelombang tersebut dapat merambat ke segala arah, sehingga muka gelombang bisa dipandang sebagai sebuah lingkaran. Jika sumber tersebut bergerak, ini dari sini ke sini ke sini ke sini, maka muka gelombang yang dihasilkan oleh si sumber juga akan bergeser. Bukan cuma membesar, tetapi titik pusat lingkarannya juga akan ikut bergeser. Karena titik pusat lingkarannya itu adalah titik sumber dari gelombang-gelombang tersebut. Pada saat sumber tersebut memancarkan muka gelombang, itulah titik pusatnya dari muka gelombang yang makin lama makin membesar. Karena sumber ini bergerak dan menghasilkan muka gelombang yang bukan merupakan lingkaran-lingkaran sepusat, karena kan pusatnya ini bergeser ya, dari sini ke sini ke sini ke sini dan pindah ke sini ya. Pusatnya adalah sumber ini yang bergeser, sehingga itulah yang menyebabkan kita bisa mendengarkan atau menghasilkan efek Doppler. Untuk animasi efek Doppler bisa kita lihat dari animasi ini. Nah, ini sumber dari gelombang suara tersebut bergeser ya, dari sini ke sini ke sini ke sini. Dengan setiap pergerakannya atau setiap pergeserannya itu menghasilkan sebuah gelombang. Jadi gelombang yang awal pertama di sini ini sudah membesar ke sini,
dan seterusnya sampai yang ini yang baru dipancarkan, dan sumbernya juga sudah bergerak. Jadi itu yang dimaksud dengan efek Doppler. Nah, lalu bagaimana jika kecepatan sumber lebih cepat dari kecepatan suara? Ini namanya kecepatan supersonik ya, atau kecepatan hypersonic. Kecepatan ini lebih tinggi daripada kecepatan rambat gelombang suara. Di bawahnya ada animasi ya. Kecepatan sumber terus bertambah sampai melebihi kecepatan suara atau kecepatan J2. Ketika objek bergerak semakin cepat dengan terus memancarkan muka-muka gelombang, maka muka-muka gelombang yang awalnya dipancarkan, ini yang tadi awalnya dipancarkan, maka muka-muka gelombang yang awalnya dipancarkan ke depan akan terlewati oleh si objek dan tertinggal ke belakang. Nah, ini kan tadinya ini muka gelombang yang tadinya dipancarkan ke depan, ini juga, dan ini. Karena objek tersebut bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan suara, maka muka gelombang yang tadinya di depan akan tertinggal di belakang. Nah, lalu apa sih penyebab kabut putih yang ada di belakang pesawat seperti ini? Nah, kita coba kembali ke gambar sebelumnya. Kita akan tahu kalau perambatan gelombang suara itu juga perambatan tekanan. Jadi ketika sumber bergerak ke depan sambil memancarkan muka gelombang, maka sebenarnya yang dipancarkan itu juga adalah sebuah tekanan. Jadi ketika si pesawat udara ini menembus kecepatan rambat suara, maka dia akan merobek muka gelombang yang di depan. Karena dia menembus, ketika robek itu berarti tekanan udara yang tercipta itu sangat tinggi, sehingga menyebabkan molekul-molekul air di udara menjadi tetes-tetes air yang terlihat oleh mata. Maka jadi seperti awan yang satu ini ya. Ya, ini terjadi kompresi ya di sini. Ini kompresi yang disebabkan karena kecepatan dari pesawat tersebut yang lebih tinggi dari kecepatan gelombang suara. Nah, ketika pesawat tersebut bergerak dengan lebih cepat dan menembus muka-muka gelombang, ketika dia menembus, maka dia juga merobek muka-muka gelombang. Ketika dia merobek muka-muka gelombang, maka yang terjadi adalah sebuah ledakan. Nah, ledakan inilah yang kita sebut dengan sonic boom. Seperti yang kita lihat pada video di awal. Ketika pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka terjadi sebuah ledakan di sekitar badan pesawat, dan terjadi sebuah bentuk seperti kabut ini ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan peristiwa atau fenomena sonic boom. Ya, demikian apa yang bisa saya jelaskan sebagai brand ambassador Maju Indonesia mengenai peristiwa sonic boom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat.